Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita memasuki kehadiran Tuhan, kita angkat pujian saat pagi hari. Sukacita, joy, 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 yeay. Nah, tadi kan kita sudah menaikkan ucapan syukur kita saat pagi hari. Kita masih bisa beribadah walaupun kita melalui ibadah dan online. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, kakak PB mau ngajak adik-adik lagi untuk kita menaikkan pujian, mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
dengarkan baik-baik ya dasatitanya. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum. Amin. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan dasatita. Nah, sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kakak Boybe mengundang adik-adik karena lagunya ini lagu baru sembari kita belajar dengan lagu Stop Jangan Berbohong. Sambil pakai gerakan ya adik-adik, kita belajar sama-sama ya. Mari
lagi. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah menaikkan pujian, judulnya Stop Berkata Bohong. Tuhan Yesus mau kita anak-anaknya jangan berbohong, karena perbuatan berbohong itu adalah dosa. Kakak Poibe mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian dengan judul Dosa. Kita belajar lagu baru lagi ya adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau menyanyikan lagu Siapkan Hatiku Tuhan, agar firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu kita dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tadi. kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa.
Yalah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, segala puji hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini, walaupun melalui online Tuhan. Terima kasih juga Bapa untuk kesehatan yang Tuhan kasih, hingga kami boleh bangun Bapa dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, bernyanyi, bersorak-sorai, memuji nama Tuhan. Sebentar juga Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati juga kami yang mendengarkan agar apa yang kami dengar boleh kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga banyak dosa Tuhan, kiranya ampuni dosa kami agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagimu Tuhan, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hai adik-adik kelas kecil, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Kakak Esra harap adik-adik sehat selalu ya. Kakak Esra hari ini mau bawain firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 20 ayat 16 dan Efesus 4 ayat 25. Ayo, siapa yang udah bawa Alkitab? Yes, yuk kita buka Keluaran 20 ayat 16 dulu ya. Keluaran ada di mana ya adik-adik? Di Perjanjian lama habis kejadian. Kita baca Keluaran 20 ayat 16. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Satu lagi nih, kita buka dari Efesus 4 ayat 25. Ayo, Efesus di mana? Di Perjanjian baru abis Galatia. Yuk kita buka Efesus 4 ayat 25. Yang sudah dapat katakan yes. Katakan yes. Iya, Efesus 4 ayat 25. Kita baca bareng-bareng ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Amin. Kira-kira ada yang bisa tebak gak ya hari ini temanya tentang apa? Ya, kakak Esra bisa baca pikiran adik-adik. Adik-adik kayaknya benar nih jawabnya. Ya, hari ini temanya tentang jangan berbohong. Iya, jangan berbohong. Nah, karena kita mau belajar tentang satu hal ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak Tuhan. Siapa anak Tuhan di sini? Coba tunjuk tangan. Iya, kita semua ini anak Tuhan. Kalau anak Tuhan boleh nggak ya bohong? No. Anak Tuhan tidak boleh berbohong. Anak Tuhan bolehnya mengatakan apa yang benar. Tapi sebelum kakak cerita lebih lanjut, kakak Esra mau nanya dong sama adik-adik, siapa di sini yang kenal kartun ini? Ya, bukan kartun sih, cerita dongeng. Ada yang kenal? Yes, namanya siapa? Pinocchio. Ada yang masih ingat ceritanya? Kalau belum pernah nonton, coba habis ini tonton filmnya. Filmnya seru deh. Filmnya tentang Pinocchio, seorang boneka kayu yang dibuat oleh pemahat, dan ada dia ini adik-adik kan ceritanya dia bisa hidup adik-adik. Padahal kan sebenarnya boneka kayu nggak bisa ngomong ya adik-adik, nggak bisa hidup. Tapi di cerita ini dia bisa ngomong, bisa hidup. Nah, setiap dia berbohong, ada anggota tubuhnya yang akan memanjang. Apa itu adik-adik? Yes, itu adalah hidung. Jadi ditanya nih sama pembuatnya, apakah kamu hari ini pergi ke sekolah Pinocchio? Karena Pinocchio bolos dan dia takut diomelin sama pembuatnya, dia bilang, iya aku sekolah kok. Terus karena dia berbohong, apa yang terjadi? Hidungnya semakin panjang, tambah panjang, tambah. Coba pegang hidungnya dulu, ada nggak hidungnya? Iya dong, pasti ada. Di ciptaan Tuhan ada hidung. Mau hidungnya pesek, mau hidungnya
mancung, itu semua ciptaan Tuhan. Nah, si Pinocchio ini adik-adik, Pinocchio ini terus-terusan mulu berbohong. Kayaknya dia ketagihan deh. Dibilang pas lagi, kan dia lagi pergi ke pasar, terus diambil apel. Apa yang ada di tanganmu, Pinocchio? Tidak ada. Padahal yang ada di tangannya adalah apel. Dia berbohong. Dia pura-pura tidak tahu. Nih, kayak peribahasa satu ini. Ini apa? Yes, kura-kura dalam perahu. Artinya apa? Kura-kura dalam perahu dalam peribahasa artinya pura-pura tidak tahu. Sebenarnya dia tahu, tapi karena dia nggak mau ngasih tahu, terus pengen bohong aja gitu, takut diomelin, dia bilangnya nggak tahu. Adik-adik pernah gini nggak? Kakak Esra harap adik-adik nggak pernah gini ya. Ya, jadi kalau ditanya ada mamanya nggak di rumah? Nggak tahu, nggak ada. Padahal mamanya ada di belakang. Itu namanya pura-pura tidak tahu, kura-kura dalam perahu. Nah, dia akhirnya nih balik lagi ke cerita si Pinocchio. Akhirnya Pinocchio makin panjang hidungnya. Apa yang membuat hidungnya normal kembali? Kalau dia berkata jujur. Apa itu jujur, Kakak? Kak Esra, jujur itu adalah mengatakan apa yang sebenarnya, meskipun dia kayaknya bakal diomelin atau bakal orang jadi sakit hati karena dia jujur, tapi dia jujur itu hebat. Nah, ada satu lagi adik-adik, kenapa sih kita nggak boleh bohong? Ada yang tahu nggak? Nah, Kakak Esra mau cerita satu lagi. Jadi adik-adik, ini di sebuah desa, di sebuah kampung. Siapa yang pernah ke kampung di sini? Iya, Kakak Esra juga pernah ke kampung. Nah, di kampung ini adik-adik ada seorang anak kecil ya adik-adik ya. Anak kecil, terus dia main di kampung kan banyak sawah, banyak pohon-pohon, hutan-hutan. Dia masuk ke dalam hutan. Main-main sendiri, cuk, ya kan? Terus dia ini iseng, dia bilang, ada serigala, tolongin aku dong, ada serigala. Terus orang-orang pada cepet-cepet lari, pengen membantu anak kecil itu. Dia pengen cepet-cepetan lari, mereka cepetan lagi. Pas udah nyampe ke tempat anak itu, mana serigalanya? Anak itu malah ketawa, hahaha, tipu dikit manjur, katanya gitu. Wah, dikerjain adik-adik, orang-orang yang udah capek-capek dari jauh mau nolongin dia, ternyata anak kecil itu berbohong, ternyata nggak ada serigalanya. Terus dia besokannya lagi nih adik-adik, dia datang lagi main-main ke hutan, terus dia mulai iseng lagi, dia bilang, teriak lagi, dia bilang gini, ada serigala. Mengetahui hal itu, dengar hal itu, orang-orang pada, wah, bahaya di sana, ayo kita tolong anak kecil itu, gitu kan. Lari, ditinggalin sawahnya, ditinggalin semua dari rumahnya buat nolongin anak itu. Udah deh bawa sapu, ada yang bawa perlengkapan buat nolongin anak itu. Ternyata pas nyampe, apa yang terjadi? Nggak ada serigalanya. Terus anak kecilnya malah gimana? Malah ketawa, hahaha, kamu kena prank, katanya gitu. Kasian deh lo, kata anak kecil itu. Wah, iseng banget ya adik-adik, anak kecil itu terus-terusan berbohong. Dia kayaknya seneng deh karena berbohong, ya kan. Nah, akhirnya di minggu berikutnya adik-adik, anak kecil itu main lagi ke tengah hutan. Dia masuk ke dalam hutan, dia teriak, ada serigala. Apakah memang benar ada serigala? Iya adik-adik, ternyata benar ada serigala, ya kan.
Terus dia teriak, tolongin aku dong, aku takut ada serigala. Tapi karena orang-orang warga desa itu udah kapok adik-adik, dikerjain mulu sama ini anak kecil, mereka akhirnya enggak datang dan enggak nolongin anak itu. Dan akhirnya apa adik-adik? Dia diterkam oleh serigala. Untungnya aja adik-adik, dia enggak meninggal, dia cuma luka. Nah, apa yang kita bisa ambil dari sini adik-adik? Kita bisa lihat kalau berbohong itu tidak baik, bisa merugikan diri kita sendiri karena kita sudah tidak dipercaya lagi sama orang lain. Gak enak kan kalau gak dipercaya sama orang lain. Selain merugikan diri sendiri adik-adik, kalau kita berbohong kita bisa merugikan orang lain. Misalnya nih ya adik-adik ya, pernah nggak adik-adik misalnya mecahin gelas atau enggak buat berantakin rumah, misalnya mecahin gelas deh, terus ditanya sama mamanya pulang-pulang, ini kenapa kok gelas pecah? Karena adik-adik takut diomelin sama mama adik-adik berbohong dan akhirnya bilang, bukan aku yang mecahin tapi abang tadi nyenggol terus akhirnya dia pecahin. Wah, udah berbohong. Apakah ini sikap anak Tuhan? Tentu tidak adik-adik, ya kan? Karena takut diomelin papanya akhirnya dia berbohong. Dan yang diomelin siapa? Yang diomelin abangnya. Padahal abangnya bilang, ih si adik bohong, kenapa jadi salahin aku? Tapi karena mamanya taunya abangnya yang mecahin gelasnya, karena adik-adik udah berbohong, akhirnya abangnya yang dihukum, ya kan? Terus itu jadi akibatnya merugikan orang lain. Selain itu adik-adik kan jadinya abangnya adik-adik atau kakaknya adik-adik atau adiknya yang kena salahin jadi kesel sama adik-adik, ya kan? Nah, Kakak Esra harap adik-adik tidak seperti itu ya. Meskipun nanti bakal diomelin sama mamanya karena adik-adik berbuat kesalahan, tapi nggak apa-apa adik-adik. Adik-adik berani jujur. Diomelin, tapi yang pertama adik-adik tidak akan merugikan orang lain kalau adik-adik berkata jujur. Yang kedua, adik-adik jadi bisa belajar dari kesalahan adik-adik supaya tidak seperti itu lagi. Jadi kira-kira bagusan berbohong atau jujur? Ya, bagusan jujur lah Kak. Berani jujur itu hebat. Ya, berani jujur itu hebat. Karena anak Tuhan itu pasti orangnya jujur-jujur. Nah, kalau kita dari kecil sudah jujur adik-adik, nanti pas gedenya nggak bakal susah lagi, nggak bakal kalau misalnya nih dari kecil adik-adik ngerjain sendiri kerjaannya, nggak nyontek, adik-adik sudah terbiasa hidup jujur. Jadi pas sudah gede kalau ada yang bilang nyontek aja biar nilainya bagus, adik-adik udah tidak terpengaruh lagi, adik-adik sudah tidak tergoda lagi karena adik-adik tahu kalau lebih bagus nilai yang dikerjakan dengan kemampuan diri sendiri. Karena anak Tuhan itu anak yang jujur, berani jujur itu hebat. Nah, adik-adik, terakhir nih adik-adik, Kakak Esra mau kasih tahu ke adik-adik, kalau adik-adik jujur, adik-adik dipercaya sama orang lain. Kalau dipercaya sama orang lain berarti adik-adik anak yang baik dan bisa diandalkan. Nah, adik-adik bisa lihat nih Kakak Esra jujur atau tidak kemudian harinya, atau adik-adik nanti Kakak Esra mau lihat beberapa tahun kemudian apakah adik-adik tetap menjadi sifat-sifat anak Tuhan, berani jujur. Ya, kita bisa cross check sama. Kalau misalnya ketahuan Kakak Esra bohong, ya kan, teman aku di kelas bohong, jangan langsung bilang,
"Weh, kamu anak nakal, kamu anak jahat." Enggak, tapi harus ditegur, dikasih tahu, "Kak, nggak boleh gitu, itu kan dosa." Nah, kalau kita saling menegur dengan baik, itu kan jadi anak yang baik, sama-sama saling mengingatkan. Oke, jadi hari ini temanya tentang apa? Jangan berbohong, karena berani jujur itu hebat. Yes, oke. Hari ini ceritanya sampai sini aja. Kakak Esra mau kasih tugas buat adik-adik. Di sini ada gambar, ya, ada tabel jujur, JUJUR. Coba adik-adik hitung berapa kata jujur di dalam tabel ini. Bisa ke samping, bisa ke bawah, bisa diagonal. Adik-adik hitung. Dan nanti adik-adik komen di bawah ini berapa ya kira-kira jumlah kata jujur dalam tabel ini. Oke? Oke, hari ini kita sudahi firman Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau sudah mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk kami supaya tidak berbohong. Tuhan, terima kasih sudah ingatkan kami juga supaya kami menjadi anak yang jujur. Kami tahu Tuhan, berani jujur itu hebat. Bantu kami Tuhan, supaya ke depannya kami selalu memegang perintah-Mu Tuhan, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, ketika kami suka bohong, ketika kami tidak berkata jujur. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Kakak Esra harap adik-adik selalu jaga protokol kesehatan ya, supaya kita semua terhindar dari virus corona. Oke, salam sehat, shalom. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tema kita hari ini adalah jangan berbohong. Nah, untuk itu kita mau merespon firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Stop Berkata Bohong. Sambil pakai gerakannya adik-adik, kita belajar sama-sama ya. Kakak siapkan kantong persembahan ini dan adik-adik juga menyiapkan persembahannya. Nanti persembahannya diserahkan ke orang tua dan orang tua nanti akan menyerahkan ke gereja. Nah, untuk itu kita angkat pujian Surya Bersinar.
Kita mau menutup ibadah kita, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, segala puji hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah menyanyi, kami sudah memuji Tuhan, dan kami juga Bapa sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya biarlah apa yang kami dengar Tuhan, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di luar sana Tuhan, yang belum bisa ikut join ibadah, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka Bapa, agar minggu depan boleh bergabung lagi bersama kami ibadah online. Juga Bapa, teman-teman kami yang mungkin ada yang malas, Tuhan ketuk hati pintu mereka agar mereka tergerak hatinya untuk bisa datang beribadah bersama-sama kami melalui online Tuhan. Bapa yang baik, juga Bapa, kegiatan kami setelah ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, segera pulihkan Bapa dari COVID ini Tuhan, agar kami boleh beraktivitas sedia kala lagi, agar kami boleh beraktivitas sebagaimana mestinya Tuhan, biar kami juga bisa bersekolah dan beribadah, datang ke gereja Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga banyak dosa, kiranya ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagimu Tuhan, haleluya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini